Yesus mengaku sebagai anak manusia. Di dalam Injil Matius 30 kali, Bible Markus 14 kali, Bible Lukas 27 kali, 14 kali dalam Bible Yohanes, Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia. Sementara iblis mengaku Yesus itu sebagai anak Tuhan, ada tertulis di Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 28, Markus 5 27, Markus 5 7, Markus 3 11, Matius 8 nomor 29. Iblis berpesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus berpesan dirinya adalah anak manusia. Jadi ada dua pertentangan antara pengajaran iblis dan pengajaran Yesus. Ternyata ketika Yesus mengajarkan dirinya anak manusia, itu tidak diindahkan. Teman-teman Kristen lebih percaya kepada pesan iblis yang mengatakan Yesus itu sebagai anak Tuhan, sehingga dituhankan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam berbuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Ya, itu kan jelas. Habis Zuma dibesarkan layarnya. Itu kan pendapat Gak apa-apa bang, gitu aja abang ya, maksudnya itu kan pendapat abang. Dan sah-sah aja itu pendapat abang, karena keyakinan orang kan tidak sama seperti abang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pendapat saya dan juga pesan yang ada di dalam kitab saudara. Yesus mengaku miantropos, aku ini manusia. Yesus mengaku itu, aku ini manusia, miantropos. Dia tidak pernah mengatakan aku ini adalah Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan itu. Itu di dalam Alkitab ya bang? Iya. Oh, dalam konteks apa dia berbicara hal? Setiap saat Yesus selalu mengajarkan dirinya adalah manusia, apapun itu. Coba aja. Dan arti aku adalah guru manusia kan, Tuhan manusia. Nah, apalagi ya, di dalam Alkitab itu kan ketika dia berbicara ada konteksnya di situ. Di dalam itu konteksnya apa? Kira-kira abang itu waktu dia bicara itu dalam konteksnya apa? Kenapa? Bayangkan aja kalau saudara berbicara konteks. Contoh di Yohanes 8 misalnya, mulai dari nomor 1 sampai seterusnya. Kita ambil poin di nomor 40-nya bang. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu. Aku manusia yang menyatakan kebenaran kepadamu. Miantropos di dalam bahasa Yunani. Miantropos, kebenaran yang menyatakan kebenaran. Aletheia, aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu. Laleo aletheia, kepadamu itu merujuk kepada humin, orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus. Miantropos, aku adalah manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengarkan dari Theos. Kebenaran yang kudengarkan artinya bukan kebenaran itu dari Yesus, tetapi dia mendengarkan. Aku wow, artinya Yesus dalam keadaan sedang mendengarkan kebenaran dari siapa? Dari Theos, para Theos. Dalam bahasa Yunani seperti itu. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang betul, Abraham tidak diperintahkan kemudian untuk memiliki umat. Abraham tidak diajarkan. Tapi Yesus diperintahkan untuk menjadi rasul kepada Bani Israel. Aku ini manusia yang mengajarkan kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah kebenaran yang kudengarkan dari Tuhan. Dan pekerjaanku ini tidak dilakukan oleh Abraham alaihissalam. Nah ini jelas ini. Yesus mengaku manusia. Kristen hari ini mengaku enggak? Tidak. Kristen mulutnya aja mengatakan Yesus datang manusia, tapi pada prinsip iman kepercayaannya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Antikristus bang. Jadi iblis menggiring manusia untuk tidak menyembah lagi kepada Tuhan yang benar, tetapi justru menyembah kepada utusan Tuhan yang mengaku sebagai manusia. Itu fakta. Makanya Al-Quran mengatakan begitu. Laqad kafaral ladina qalu
kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, yaitu Yesus. Nah, sementara yang harus dijadikan panduan bagi kami umat Islam adalah kitab terakhir. Gitu Bang, silakan. Ya, itu makanya saya bilang apapun yang abang bicarakan itu kan menurut apa itu sah-sah saja Bang, karena kan ini menurut Bible padahal bukan masalah menurut Bibelnya, karena abang yang baca. Kalau abang baca, semua orang bisa baca. Tapi ketika kita tidak tahu konteksnya itu kan percuma gitu Bang. Apapun ya maksudnya gini Bang, apapun yang dijelaskan kalau kita tidak yakini dan tidak percaya itu pasti tidak akan benar gitu. Makanya begitu juga sebaliknya Bang, apa yang kita yakini meskipun salah pasti kita anggap benar. Betul? Betul. Iya. Nah sekarang permasalahannya akal. Ini akal. Akal kita diberi, mata kita dikasih, kuping kita dianugerahkan. Kenapa nggak dipakai ini yang ketiga-tiga ini? Ketika Yesus mengatakan aku hanya manusia, miantropos, kenapa nggak mau diterima itu pengakuan Yesus dari mulutnya? Kenapa lebih percaya kepada pendeta-pendeta? Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Sementara Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah anakku ini, dengarkanlah dia anakku. Kenapa nggak didengarkan? Ketika dia mengaku, aku manusia, miantropos, yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu dilengkapi dengan pernyataan Yesus, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Tuhan. Ini kenapa nggak dipercaya Yesusnya? Kenapa? Kenapa Yesus begitu dibenci, nggak mau didengarkan perkataannya? Kenapa? Hanya dijual di mulut, kami adalah pengikut Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus tidak diimani, tidak dipercayai. Yesus mengatakan dirinya manusia. Ah, itu kamu hanya bercanda aja Yesus. Sebenarnya kamu itu adalah Tuhan yang berpura-pura aja. Kamu itu adalah Tuhan. Kan lebih hebat Kristen daripada Yesus. Makanya di dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, supaya dibangkitkan oleh Allah agar menjadi Tuhan. Coba polanya. Kata siapa itu? Kata Paulus, inilah yang didengarkan. Maka ucapan Yesus yang mengatakan, aku manusia, aku Mesias, aku kebenaran, aku jalan, itu tidak diindahkan, semua dicuekin. Intinya Yesus, kau adalah Tuhan, titik. Kenapa nggak mau mendengarkan Yesus? Begitu sulit. Kenapa demikian? Karena hati sudah diselubungi yang tadi. Apa yang menyelubungi? Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Kalbunya, hatinya, pikirannya, jiwanya, bahkan raganya sudah tergadai kepada iblis. Sehingga kebenaran apapun yang datang, Yesus turun dari langit sekalipun bicara di hadapan saudara, saudara tidak akan pernah mau mendengarkan Yesus. Kenapa? Karena sudah tergadai dengan iblisnya. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Inilah bahayanya. Maka kami dari api pasang badan agar supaya umat Islam awam tidak tergoda kemudian untuk masuk dalam lingkaran itu, Bang. Silakan. Iya kan, itu kan menurut abang. Kalau saya sih ya. Padahal yang baca Bible loh. Apapun yang abang ngomong itu kan ya rasa saja ya. Kalau menurut saya, apa yang saya percaya itu yang aku tekuni, kan gitu. Nah itu dia makanya. Apakah kepercayaan abang itu sudah dapat legitimasi? Misalnya nih, Anda percaya Bapak Prabowo itu adalah presiden. Misalnya nih, Anda percaya seyakin-yakinnya. Apakah kepercayaan saudara itu benar-benar terbukti bahwa Prabowo adalah presiden? Tidak kan? Maka yang harus menjadi tolak ukur adalah keadaan yang sebenarnya. Siapa Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Kan itu yang penting. Bukan iman kita. Kita beriman Prabowo adalah presiden kita. Ye, Prabowo presiden kita. Tapi kan itu teori. Apa? Tidak.
Bagaimana keadaan yang sebenarnya? Tuhankah dia? Tidak. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah bahwa Yesus bukan manusia. Ayo, silakan Anda buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Memang Yesus manusia. Memang Yesus manusia. Karena gini ya. Dia datang di dunia itu kan sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, abang kan tahu kalau Allah turun di muka bumi ini pasti dunia ini akan kiamat. Oke, baik saudaraku. Berarti Tuhan datang sebagai bukan Tuhan. Bisakah? Ya. Bisakah? Makanya ya, Bang ya. Makanya kalau pertanyaan saya, ketika Maria mengandung Yesus, malaikat Gabriel datang dan dia mengatakan dengan Yusuf, kan itu sudah jauh dari abang itu. Oke, begini Bang, sederhana aja, kerangka berpikir kita jangan diperibet. Bisakah Tuhan datang menjadi bukan Tuhan? Bisakah? Gimana Bang? Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya itu hak otoritasnya Tuhan Bang, dia mau jadi apa dia turun pun bisa. Bisakah Tuhan pensiun jadi Tuhan? Apa? Tergantung dia sendiri Bang. Dia kan dia punya hak otoritas itu Bang. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang berakal, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyadari mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ulaika hum syarrul bariyah. Demikian itulah orang-orang kafir inilah seburuk-buruknya makhluk. Sekarang coba tanya hati Anda yang paling dalam. Konekkan dengan akal sehat Anda. Bisakah pencipta langit dan bumi ini pensiun menjadi pencipta, lalu menjadi makhluk yang bukan pencipta? Bisakah? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi berubah dirinya menjadi bukan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta jagat raya ini? Itu satu. Kedua, kita panggil, kita tepuk pundaknya Yesus. Hai bro, Yesus ya? Yes, saya Yesus. Kenapa? Kamu beneran Tuhan? Di mana saya ngajarkan? Loh, banyak miliaran orang menuhankan kamu. Mana? Coba catat perkataan saya yang pernah mengaku saya adalah pencipta, saya adalah yang mengkuasa, saya adalah perkasa, saya yang berkuasa atas segala sesuatu, saya menciptakan atas segala makhluk. Mana pengakuan-pengakuan saya? Ada? Nggak ada. Lalu kenapa kalian tuhankan saya? Siapa yang mengajarkan? Jawaban kita sebagai orang yang menyembah Yesus itu apa kira-kira? Kalau ya Bang ya, makanya saya menyembahmu karena di pahamu ada tato. Dengar dulu Bang. Yesus itu kan sudah dikasihkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Makanya dia bilang setelah dia lahir, kasihlah dia nama Yesus. Kan itu dari malaikat sendiri yang bicara. Nah, ini yang Anda tuhankan. Manusia yang dilahirkan, yang diberi nama, lalu jadi Tuhan, gitu. Gitu. Karena sudah tertulis di dalam Alkitab itu kan Bang ya. Kalau menurut saya Bang ya, enggak tahu dengan teman yang lainnya. Kalau menurut kepercayaan saya itu kan sudah dikatakan dalam Alkitab itu bahwa ya Maria Alkitab itu adalah firman Tuhan, mengandung dari Roh Kudus ya. Kan sudah jelas itu. Iya, tapi kan harus gini Bang. Harus gini. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, ketika diperhadapkan dengan hukum, kita melanggar hukum, maka dasar untuk menilai pelanggaran kita itu adalah hukum yang disahkan oleh pemerintah. Betul atau tidak? Makanya kan gini Bang ya. Makanya kan di Matius 21 kan dia bilang begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia. Engkau akan menamai dia Yesus. Karena bukan Emmanuel, Yesus, karena Yesus, dia yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Ya. Itu kan jelas itu. Okay. Maka ya menurut ya. Oke.
Oke, saya terima. Sekarang begini. Ketika kita melanggar hukum, menurut pelaku hukum, praktisi hukum, orang yang menegakkan hukum, maka tolak ukur pelanggaran kita itu kita lihat dari aspek undang-undang yang berlaku yang disahkan oleh pemerintah. Betul? Undang-undang negara diatur oleh negara dan mengatur siapapun yang menjadi unsur negara. Betul? Iya, maksudnya itu undang-undang. Nah sekarang kitab Anda, kitab yang Anda pegang. Saya tanya dulu Bang, itu undang-undang bisa rubah nggak itu? Bisa. Berarti Alkitab maupun Al-Quran itu bisa berubah dong? Kalau tidak abang, bisa, karena itu undang-undang Tuhan, ya, kecuali kalau abang begitu, satu. jangan pakai analogi yang kayak begitu. Tunggu. Bang. Tunggu dua. Tunggu. Analogi yang begitu. Tunggu. Ada dua hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama, undang-undang negara ketika sudah disahkan kemudian maka itu berlaku. Betul? Tapi kan bisa berubah. Iya, berubah pada masanya. Pada masanya akan berubah. Ya makanya saya bilang, berarti kalau abang bilang begitu Al-Quran ataupun Al-Quran, Oh, nggak bisa. Ya, itu lain cerita. Sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Dengar. Mari kita buktikan. Anda nggak bisa diam. Anda penyakit hati. Anda nggak bisa diam. Dengarkan saya. Apakah babi itu masih haram? Jawab. Padahal itu adalah undang-undang. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ulangan 11 nomor 7. Jawab saya. Apakah itu masih berlaku? Silakan buka mic-nya. Bang ini buka mic-nya, dijawab. Silakan. Ini suami. Pasti Anda akan mengatakan tidak berlaku lagi. Nah, inilah cerminannya bahwa ketetapan Tuhan itu bisa berubah. Siapa yang mampu merubahnya? Tuhan itu sendiri. Kalau abang melanjutkan, sementara Yesus mengatakan Oke. Kita berbicara hukum negara aja dulu, Bang. Hukum negara yang bisa merubahnya siapa? Negara itu sendiri. Sepakat tidak? Nah, maksudnya kan yang bisa merubah hukum negara adalah negara itu sendiri. Betul tidak? Betul, Bang. Betul. Bisa tidak hukum negara itu dirubah oleh RT? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Bisa tidak firman Tuhan itu direvisi oleh lembaga? Gimana, Bang? Bisa tidak firman Tuhan direvisi oleh lembaga-lembaga? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Terima kasih. Selamat datang kebenaran. Berarti gini ya, Bang ya. Undang-undang kan abang bilang kalau undang-undang macam kemarin ya. PSI itu kan yang ajukan undang-undang itu kan tidak bisa berubah kan, abang bilang. Tapi itu kan bukan pemerintah yang ajukan itu kemarin, mahasiswa. Jadi kok bisa berubah itu undang-undang? Ya, ini adalah apa itu? Bagaimana coba? Aturan yang berlaku di negara kita. Negara kita adalah negara demokrasi. Ya makanya Bang, kalau begitu kan tidak bisa kita samakan itu undang-undang dengan Alkitab. Ini yang dialami oleh kitab saudara, nggak bisa Anda pungkiri. Makanya saya tanya, bisa tidak hukum negara dirubah dan direvisi oleh RT? Begini tentang Alkitab. Nggak bisa katanya. Terus kenapa kitab Anda direvisi setiap saat? punya dokternya sendiri tidak bisa kita samain gitu loh, itu maksudnya. Terus kenapa kitab saudara bisa dirubah? Kenapa kitab saudara bisa dirubah-rubah oleh RT bukan oleh Yesus? Itu yang pertama. Kedua, kenapa kitab saudara tidak ada pengesahan dari presidennya, yaitu Yesus? Mana tanda tangan Yesus terhadap kitab saudara? Ada? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kitab saudara adalah kitab ilegal, betul?
Nggak ada itu kitab ilegal bang. Di mana detailnya? Mana tanda tangan Yesus? Mana tanda tangan Yesus? Mana stempel Yesus terhadap kitab saudara? Saya tanya abang dulu, Al-Quran itu ada? Itu Ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada. Aku tunjukin itu stempelnya seperti apa bang? Legitimasinya ada. Orang yang dibaca itu dibaca. Legitimasinya jelas. Iya kan abang tanya stempel. Stempel itu kan. Stempel itu, dengarkan. Stempel itu adalah pengesahan legitimasi. Legitimasinya faiza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Tentang stempel itu kan pasti ada bang ya, gambarnya ada nggak itu? Oh, bukan begitu maksudnya. Stempel di sini adalah pengesahan, legitimasi pengesahan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan legitimasi terhadap umat Islam kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Sejak kawan itu Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu firman yang dibacakan. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab Lukas, kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Nakan Rengaseng. Tidak ada pernah Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab-kitab saudara. Undang-undang itu undang-undang ilegal yang tidak pernah Yesus kenal. Sampai sana paham? Silakan bang ditanggapi bang ini. Bang Febri Kristen apa Muslim? Febri, halo Febri. Febri. Ya Allah Rabbi. Silakan Pak ini dijawab. Harus ada legitimasi. Undang-undang itu berlaku ketika ada legitimasi, ada pengesahan, ada stempel dari presidennya. Ya itu saya tanya itu stempel kan beda bang ya. Sejak kapan itu di Al-Quran itu setahu saya bang ya. Tidak ada, saya lihat itu Al-Quran tidak ada stempelnya di. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada itu stempel dari mana? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Stempelnya jelas. Iya, stempel namanya itu bang, itu Jerman. Stempel itu adalah legitimasi kebenaran, keabsahan daripada sebuah informasi. Misalnya nih, ada surat kepada saya, Bang Suma, Anda diutus menjadi duta besar di Vatikan. Harus ada yang memberikan legitimasi, memberikan perintah, harus punya stempel di situ, harus punya tanda tangan di situ, harus punya pengesahan di sana. Mana tahu yang perintahkan saya hanya neplos, hanya dinda neplos, mengatasnamakan presiden, nggak boleh. Inilah yang terjadi terhadap kitab saudara. Makanya saya katakan di awal bahwasanya agama Anda itu adalah perpanjangan tangan daripada iblis yang menginginkan manusia menolak kebenaran daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu jelas ya, itu bang. Itu menurut abang, itu kan abangnya. Padahal saya baca kitab Anda nih. Saya baca kitab saudara. Penyesat ya, itu, antikristus itu. Semua itu kan bisa baca ya bang. Tapi kan tidak apa yang kita baca itu kan kalau tidak yakini, tidak percaya kan percuma. Kuasa hukum itu bukan pemilik daripada permasalahan. Tapi karena kemudian dia memahami undang-undangnya, maka dia mewakili yang punya permasalahan. Begitu juga saya. Bible bukan kitab saya, tetapi saya mewakili kebenaran untuk menyatakan kebenaran itu terhadap yang mempunyai kitab itu sendiri. Ini dalil dalam kitab saudara kok. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Anda mengaku enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Iya, saya mengaku bang. Kenapa dituhankan kalau Anda akui dia manusia?
kan sudah dituliskan dalam firman-Nya. Bahwa dia juga ya ketika dia apa ya, dia dibawa ke gunung setelah dia habis puasa 40 hari, kan setan mencobai dia. Tetapi ketika itu ya, karena kalau dia dari awal mengatakan akulah Tuhan, waktu itu di kerajaan di Romawi itu kan tidak bisa orang sebut sembarang itu kan. Maksudnya apa ini? Dibicarakan seperti itu dari Bang, awal. anaknya itu bisa anaknya didiamkan dulu, Bang. Ini anaknya tuh biasa nanti ini ke band itu akunmu, suara anakmu tuh, Bang. Sorry, ini dia mau ambil HP-nya. Oh, dia mau ambil hak. Oke, Bang, gimana ntar lain lagi ya. Soalnya ada dulu ya. Jadi di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Nggak usah turun, di mute aja, di mute. Silakan kita ke Amura. Makasih. Amura ini Kristen. Yo, selamat siang. Ini yang dewa, coba ditanya dari sekte mana? Assalamualaikum, Bang Sumo. Waalaikum. Muslim apa Kristen sih? Assalamualaikum. Kristen. Oh, Kristen ya? Iya. Tadi saya typing di bawah disuruh naik. Iya. Buat menyuarakan apa yang saya typing di bawah. Silakan. Ya, Silakan, jadi begini ya. Bang Sumo. Seperti Silakan. yang saya ketikkan tadi di bawah. Saya nggak lihat. Diulang aja. Iya, mereka yang di bawah Iya. pasti dengar nih saya ngomong. Iya. Jadi Anda seorang Islam, Anda seorang Muslim, tapi Iya. menjelaskan ajaran agama Kristen itu bagaimana konteksnya? Iya. Baik. Oke, dengarkan. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Yahudi, dia mengaku orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang Roma, dia mengaku Roma. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Itu juga yang sedang dipraktekkan oleh Kristen. Filipi 1:18, mereka diajarkan untuk mengelabui tentang Yesus, tentang kebenaran dan tentang apapun itu. Menurut Paulus harus diberitakan, baik dengan cara mengelabui maupun dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka cita. Dan kami di ajaran Islam itu jelas sekali diajarkan oleh Tuhan kami bahwasanya agama di luar Islam itu adalah agama yang mengajarkan kemudian menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi menurut Al-Quran, orang-orang Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan untuk melawan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dan memang di kitab saudara, di dalam kitab saudara, setan banyak berpesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Meskipun puluhan Saya sudah bisa Sudah, ngomong? silakan. Oke, saran saya, kalau Iya. Anda misalnya buka forum Dialog aja Bu, ini, mendingan dialog Bu, nggak usah curhat Bu, mending dialog saja enggak, sama Bang Juma. saya tidak curhat, saya Itu jauh lebih menanggapi apa bagus. yang dikatakan Bang Suma tadi. Ya mending dialog saja, silakan Saya ambil tema. menanggapi. Ambil tema. Kalau Ibu mau curhat, Ibu buka ini aja, buka koma sendiri. Ya, Bu, ya? Tidak, dia bahkan tadi bilang mengenai ayat Al-Quran. Tapi saya Iya, kita dialog terus aja, terang ambil saya di tema. dalam room ini Kita nggak ambil mau tema. juga. Kita ambil tema apa? Temanya apa? Antara Bang Juma sama Saya Ibu. Apa bukan temanya? ahli Alkitab, Bang. Saya Terus bukan Ibu ahli apa? Alkitab. Saya Biarin dulu, Bang Dewa, biarin dulu kita dengar dulu. Ada Gurunda bisa jawab. Silakan. Ya. Jadi begini Bang Sumaya, saya tujukan bicara saya ini kepada Bang Sumaya. Jadi kalau Anda mau berbicara, itu silakan di room ini Anda berbicara menurut Al-Quran. Yes. Jangan Tadi saya sudah menurut Al-Quran. bahas Alkitab orang lain. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Mbak. Carilah Karena kebenaran perintah di dalam Al-Quran. kitab Ibu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu melanggar undang-undang negara Kapan kesempatan kita. yang saya buat ngomong? Tadi kan Bang Suma ngomong, saya diam. Iya, oke, silakan.
Ya, jadi saya hanya menanggapi apa yang sudah Bang Suma katakan tadi. Jadi silakan di dalam room ini kalian membahas menurut Al-Quran karena itu sesuai ajaran kalian dan kalian paling paham tentang ajaran agama kalian. Dan saya pun paling paham tentang ajaran agama saya. Jadi seperti ini Bang, kita nggak perlu menjatuhkan ajaran agama orang lain agar terlihat ajaran agama kita itu lebih baik daripada orang lain. Sebentar Amora, kamu di sini mau menasehati? Enggak, saya nggak menasehati enggak. Terus? Ini hanya saran, masukan saya saja. Enggak, kalau keyakinan Anda yang Anda imani itu Anda merasa benar, ya kenapa kita bahas? Dibahas, diskusi jangan lurus. Kalian bahas loh di sini. Bahkan sudah banyak ayat-ayat yang menyimpang. Loh, makanya luruskan. Silakan diskusi Anda luruskan. Yang Anda anggap salah yang dibawa oleh Gurunda, silakan Anda sampaikan. Dan gitu loh, kalau Anda yang benar. Seperti tadi, kalian mengatakan Paulus itu salah satunya ya, yang saya anggap tidak benar. Barusan itu Bang Sumatu katakan tadi, bahwa Paulus itu disuruh untuk mengajarkan agama memberitakan Injil itu apa tadi tuh dia ngomongnya? Udah lupa saya tadi dia ngomong apa tuh tentang Paulus tadi. Disuruh mengajarkan agama dengan cara yang gimana tadi itu? Itu aja salah. Kita nggak seperti itu Kristen, Mbak. Beneran. Kita paling paham kok ajaran agama kita. Kita paling paham. Dan kalian juga paling paham dengan ajaran Ibu agama masuk kalian. ke room Kristen bisa nggak Bu? Ibu masuk ke room Kristen, Ibu kasih tahu mereka jangan bahas Al-Quran gitu Bu ya? Bisa? Sudah? Sebentar Bang Dewa. Biar dia tanggapi dulu yang dia tuduhkan ke Gurunda tentang Paulus. Silakan Gurunda. Luruskan dia pemahamannya, silakan. Iya. Jadi gini Bu, Kristen itu agama syiar Bu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Agama Kristen itu agama syiar. Hanya saja pelanggaran yang dilakukan oleh Kristen itu terlalu dibiarkan. Kenapa saya katakan sabar dulu. Soalnya nanti saya bisa lupa lagi. Bang Suma katakan ini agama syiar ini dapat infonya dari mana? Itu apakah pendapat sendiri atau memang dalam kitab saudara? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung Bang Suma. Lah itu dia makanya. Amanat tahu. Lah itu makanya memang. Itu perintah itu. Enggak, amanat sama perintah itu beda. Lah, amanat itu apa? Beritakan. Yang tidak percaya dihukum, yang percaya dibaptis. Gimana? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu perintah. Nah seperti inilah kalian. Loh, kenapa Anda tidak bisa bantah kitab saudara? Kenapa? Paulus di dalam Galatia 1:16-17, aku diperintahkan sebagai rasul untuk non-Yahudi. Itu yang saya bantah Bang Suma. Bukan Alkitab saya yang saya bantah, tapi Alkitab yang keluar dari konteks. Itu yang saya bantah. Ada nggak perintah di dalam kitab saudara untuk mengajarkan Injil kepada seluruh manusia? Ada. Ya, ada. Salah tidak kalau saya membantah Injil yang Anda beritakan itu, agar supaya manusia tidak disesatkan dengan Injil itu? Salah tidak? Kenapa disesatkan? Loh, disesatkan, disuruh menyembah manusia. Tapi apa buah-buah dari firman yang buah-buah dari firman itu apa coba? Apa buah-buah dari firman? Menyembah kepadanya sesama manusia. Siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki kelamin? Nabi mana? Waduh. Waduh kan? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub punya kelamin. Lebih rohani, tidak ada membahas. Lebih rohani. Makanya kita berdiskusi. Ajarkan agama Anda yang menyembah roh-roh, dan kami akan membantah bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Itu diskusi yang benar. Jangan Anda datang melarang, sementara di sebelah Al-Quran habis dipretelin sama orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Membacanya pun tidak bisa. Itu kan oknum Bang Suma. Sama, ini juga oknum. Kalian oknum juga ya? Yes.
Betul. Berarti kalian membalas ya? Bukan membalas, kami mempertahankan akidah kami dengan serangan-serangan kristenisasi, di mana di Alkitab, di Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Al-Furqan ayat 55. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dengarkan, 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah setan itu, itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Itu dalil. Maka kami setelah mengetahui ada dalilnya bahwa ternyata setan adalah yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus bukan manusia. Siapa itu? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Lalu siapa? Kristen. Maka kami harus membentengi diri dari ajaran setan. Sampai sini paham? Jadi seperti inilah kalian membela keimanan kalian. Oh iya, kami berdata, Bu. Kami nggak bisa muluk-muluk. Saya bacakan sekali lagi ya, saya bacakan supaya ibu itu sadar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah tindakan yang sudah benar, menghindarkan manusia dari ajaran setan yang membungkus diri dengan ajaran kasih. Sebab penyesat dalam bahasa Yunani disebut planos. Planos artinya pembohong. Oke? Pembohong, penyesat itu sama dengan iblis. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dari Yerusalem keluar ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si pembohong dan itulah antikristus itu. Jadi orang Kristen ketika ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawabannya, Yesus itu Tuhan. Berarti dia adalah pembohong dan dia adalah antikristus. Yesus itu 100% Tuhan. Nah ini dia. Ini dia pembohongnya. Inilah pembohongnya. Inilah penipunya. Makanya kami membentengi akidah kami dari ajaran setan yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Tapi Yesus juga 100% Tuhan. Inilah ajaran setannya yang harus dihindari. Saya tidak pernah jadi setan selama saya jadi Kristen. Memang setan tidak pernah ngaku. Tapi dengan mengajarkan anak Anda, sekarang saya tanya, anak Anda ajarkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Jujur. Dia belum ngerti. Anak saya yang ya, nanti kalau dia ngerti, Anda ajarkan dia ke gereja menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Saya tidak akan ajarkan, tapi dia ke sekolah minggu itu yang mengajarkan. Jangan munafik. Ini ibu sudah mencerminkan ajaran setan. Anak Anda akan Anda giring ke gereja menyembah Tuhan yang adalah manusia. Betul atau tidak? Betul. Ketika Anda mengajarkan anak Anda mengajak mereka ke gereja menyembah manusia dengan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Itulah antikristus itu. Itulah penyesat itu. Ibu ketika kecil diajarkan oleh orang tua Anda, wahai anakku Amora, mari kita ke gereja menyembah Tuhan kita Yesus. Orang tua Anda itu antikristus, mengajarkan Anda yang masih kecil menyembah manusia sebagai Tuhan. Di sini kitab Anda yang menerangkan itu. Iya, begini Bang Suma. Silakan. Andaikan dari kecil ajaran Kristen itu saya tahu bahwa yang disembah itu manusia. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? Nah, sekarang Anda yakinkan diri Anda. Yakinkan saya, sekarang yakinkan saya. Sekarang yakinkan saya bahwa Kristen itu mengajarkan durhaka kepada Tuhan. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? Karena iblis lebih menguasai Anda. Sekarang buktikan, ajarkan saya, sadarkan saya, dengar, sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Atau kata-kata saya ini yang sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. 1. Alasan kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia bangkit dari karena dia netek. Dia bangkit dari kematiannya. Bangkit dari kematian itu banyak. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Semua kita akan bangkit dari kematian. Debata bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Orang-orang suci yang ketika gempa keluar dari kuburan berjalan masuk ke Yerusalem. Siapa yang membangkitkan
harus. Sama seperti Yesus. Yesus juga Dia dibangkitkan. punya kuasa untuk membangkitkan. Yesus dibangkitkan. Dia punya kuasa untuk Yesus dibangkitkan. Kalau Anda mengatakan bukti Yesus bukan manusia, Yesus bukan manusia, buktinya dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu justru membuktikan bahwa dia adalah manusia yang dibangkitkan, bukan Tuhan yang dibangkitkan. Jangan bohong sama saya. Jangan bohong hati nurani. Anda yang membohongi diri Anda. Masakan hanya karena bangkit dari kematian berubah menjadi Tuhan? Hai, di mana logika Anda? Yesus itu jelas-jelas manusia. Anda katakan dia adalah Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Kami mendengarkan barusan. Anda membuktikan Yesus bukan manusia. Betul? Sudah bisa saya ngomong. Sekarang Anda akui tidak tadi bahwa Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Betul? Kan tadi itu pertanyaannya Bang Suma, makanya saya mencoba Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah antikristus dan Anda terpenjara, Anda terperangkap dengan itu. Anda berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Berarti sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Tepuk tangan. apa yang sudah jadi fakta. 1000 lebih manusia menyaksikan Ibu Amora sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Anda kena jebakan. Andalah setannya, andalah iblisnya. Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Lebih kelihatan setan daripada saya. Saya sedang membuktikan Yesus manusia. Anda sedang membuktikan Yesus bukan manusia. Siapa setannya sekarang? Kalau ada manusia Anda terjebak dan bangkit dari kematiannya, berarti dia manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Anda telah terjebak dengan pertanyaan saya. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, datang sebagai manusia, datang sebagai manusia. Dan hari ini Anda berusaha membuktikan Yesus itu bukan manusia, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Subhanallah. Terima kasih. Makasih Bu Amora. Amora, baca nih Mbak, Kisah Para Rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, ya. Para rasul jadi saksi, ya. Yesus inilah yang dia tidak mau bangkitkan, itu firman-Nya. Ibu akan selalu berusaha untuk tidak mengakui Yesus manusia. Semakin Anda membuktikan Yesus bukan manusia, semakin Anda menyatakan diri Anda sebagai perpanjangan tangan setan. Inilah yang Al-Quran terangkan kepada kami umat Islam. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Silakan ayat itu untuk Anda kalian sendiri. Tidak perlu baca ke saya. Saya sudah punya ajaran agama sendiri. Penyesat itu adalah dia yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke kita saya kan Yesus katakan tadi Yesus itu manusia. Dia punya 2 pribadi, manusia dan Tuhan. Kenapa Anda berusaha membuktikan dia Tuhan, dia bukan manusia? Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya kalau dia tidak jadi manusia? Setelah dia menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Maksudnya? Bagaimana pertanyaan? Anda mengatakan bagaimana dia bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan kalau dia tidak menjadi manusia. Sekarang ketika Yesus menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tidak perlu dia menyatakan bahwa dia Tuhan. Inilah yang dikatakan penyesat, antikristus alias penipu, pembohong.
Tuhan Anda itu mengatakan tidak bagaimana mungkin Tuhan menyatakan dirinya, bisa menyatakan dirinya jikalau Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Oke, sekarang kita tanya, wahai manusia Yesus, coba kau nyatakan, siapakah dirimu? Apa kata Yesus? Jawab. Aku adalah manusia. Mi antropos. Baca Yohanes 8:40. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku adalah manusia. Bukan hanya sebagai manusia, dia juga. Nah, ini pekerjaan iblis nih. Ditambah-tambahin lagi, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuhin agar kemanusiaan Yesus itu hilang. Banyak. Bang Juma cuma bisa baca itu, tapi Mbak Juma tidak ngerti. Oke, Anda mengerti dalil itu menggunakan Iya Bang, kita lebih ngerti ya ajaran. Oke, Anda mengerti dalil Anda dengan apa? Apa alat yang Anda gunakan mengerti data itu? Bang Juma ngerti di Al-Quran, tapi kalau Bang Juma di Alkitab, Bang Juma belum tentu ngerti. Begitu pun juga sebaliknya, kita dia. Oke. Baik, saya terima. Kalau bukan mungkin kita nggak ngerti. Saya terima. Saya ingin tanya, Anda mengerti tentang pernyataan Yesus barusan itu menggunakan alat apa? Febri noise. Febri. Maksudnya? Noise. Anda mengaku lebih ngerti. Orang mengerti. Yang dimaksud mengerti, alat deteksinya itu akal. Sekarang kalau bukan akal, lalu apa yang Anda jadikan sandaran untuk mengakui Anda lebih mengerti dari saya? Kita sama-sama punya akal nih. Apa yang Anda punya kemudian yang saya tidak punya, sehingga Anda mengatakan Anda lebih mengerti bahasa Indonesia yang ada dalam kitab saudara? Silakan. Imani saja. Walaupun kecuali itu imani saja. Kalau itu aku angkat tangan. Kalau hanya imani saja aku angkat tangan. Saya nggak bisa menolong Anda. Silakan dengan iman Anda kalau begitu. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh di dalam diri kami ada roh suci atau hantu suci. Kecuali kalau dengan alasan itu saya angkat tangan. Saya nggak bisa menyembuhkan saudara. Tapi kalau hanya dasar akal, ayo mari kita telaah dengan akal. Kita bedah data ini dengan akal. Izin Bang, kalau pakai akal kayaknya banyak kontradiksi, makanya hanya imani saja. Ah, sudah, angkat tangan sudah kalau gitu, saya nyerah saya. Saya lebih baik berdialog dengan 10 orang yang memiliki akal daripada orang yang tidak menggunakan akal meskipun satu. Nyerah saya. Bang, setuju. Ini muslimkah mencari kebenaran? Muslim kebenaran. Muslim ya. Bang Febri, tolong dikondisikan dulu suaranya, itu noise sekali. Silakan dikondisikan dulu Bang. Lanjut. Oke, saya gantikan dulu yang Kristen ya, Bang mencari kebenaran ya. Mohon maaf ya. Iya Bang ya. Ya, apa-apa. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Apa ya? Pak Febri. Oh Mbak Amoy, silakan lanjut dulu. Pak Febri Nuis, silakan. Ini di bawah ini typing yang ngomong asumsi data. Minta maaf ya kalian semua. Banyak kok ayatnya di Alkitab. Cuman kalau kami Kristen nggak diwajibkan kami menghafal. Kami hanya diwajibkan jadi pelaku firman ya, bukan penghafal firman. Jadi yang di bawah ini berhenti ya, katakan asumsi atau nggak ada data atau apa. Kalian berarti firman Tuhan tidak ada di dalam diri Anda kalau begitu. Firman Tuhan dilihat dari buahnya. Ya buahnya, ini menyembah kepada manusia. Ini buah apa? Nabi Abraham pengikutnya nggak nyembah manusia. Nabi Musa tidak menyembah manusia. Pengikut Daud tidak menyembah manusia. Pengikut Salomo tidak menyembah manusia. Lalu siapa yang Anda ikuti menyembah manusia? Kenapa selalu Anda lekatkan kata manusia itu? Yesus manusia bukan ayam. Enggak, pribadi Tuhan itu ada dua. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Siapa yang mengajarkan Anda pribadi Tuhan itu ada dua? Yang ngajarin sopo? Kalian, argumen kalian jangan. Siapa yang ngajarin ibu? Tuhan kami. Siapa yang ngajarin ibu pribadi Tuhan itu ada dua? Kok diajarin?
Kalau tidak diajarin ilmu, dapat ilmu dari mana? Hantu suci itu yang ada pada diri Anda. Hantu suci yang Anda bungkus dengan kata Roh Kudus itu yang ngajarin. Itu keyakinan saya. Keyakinan pribadi berarti. Ya namanya agama sudah jelas pribadi, itu hubungan Nah, pribadi. kalau agama berarti ada panduannya. Di mana diterangkan kemudian panduan agama Anda, Tuhan punya dua pribadi? Aduh, orang ini. Aduh, berat ini Bang Suma. Gereja Berat. Bang, di gereja Bang. Berat ini Bang Suma. Kenapa saya? Bukan cuma dari gereja, dari pengalaman rohani kita juga sebagai Kristen. Cepat pulang ya. Gini aja Bu, saya mau tanya satu hal ke Ibu tadi. Tadi berat sekali ya, statement dari Ibu yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Bu? Tuhan Yesus itu berhak menyerahkan nyawanya dan mengambil Saya nggak kembali. nanya berhak, Bu. Yang saya tanya pernyataan Karena Ibu tadi kelanjur yang menganggapnya mengatakan Tuhan. ketika Ibu mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Nah, menurut dari Ibu, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia membangkitkan diri sendiri dan menyerahkan nyawanya sendiri. Kalau dia Membangkitkan punya diri kuasa sendiri. menyerahkan nyawanya sendiri, sudah jelas Ibu dia sudah punya baca kuasa untuk firman. membangkitkan dirinya sendiri. Baik, Bibelnya saya tanya sekali dirubah, lagi, Bang. Bu. Saya tanya sekali lagi, sebentar. Saya tanya sekali lagi. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Baik, Bunda Rama, tolong buka Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Itu Silakan yang baca dulu kubuka. sama Ibu. Itu yang kubuka tadi, tapi dia tidak Ya, mau dibuka Dan aja. sepertinya Nggak kalian apa-apa, akan dibuka aja. ayat itu akan ngomong Allah yang membangkitkan. Betul. Udah, Betul. saya tahu. Terus? Firman dan Allah tidak dapat dipisahkan. Bu, Jadi yang saya tanyakan di firman sini, yang Bu. jadi manusia itu Tadi Allah. katanya dua Allah yang pribadi. Allah. Tadi katanya Susah dua ini, pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Mereka tiga pribadi tapi Oh, satu tiga hakikat. pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Jadi udahlah. Matius 3 nomor 17 dibuka. Asumsi selesai sudah. Sudah tulisannya dibangkitkan tapi dirubah membangkitkan diri itu gimana itu? Yang rubah terus Mungkin siapa itu? ayatnya, Berarti mungkin Kata ayatnya, Bu, ya. apakah firman? Sebentar, Bu. Itu firman itu tidak bisa tidak Ketika Allah. Ibu tadi mengatakan Allah kepada Bapa kami juga tidak bisa kalau tidaklah Yesus, Allah. Roh Kudus juga Ketika tidak Ibu, bisa Bu, tidaklah sebentar. Allah. ketika tadi Ibu mengatakan kepada kami Yesus itu bangkit sendiri, mungkin itu ayatnya masih ada di kantor kelurahan, Bu. Silakan ambil dulu, tempelkan di situ, Bu, ya. Karena dengan jelas mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 32, inilah Yesus yang dibangkitkan Allah, Bu. Jangan Ya, dilawan Allah, Bibelnya, kan? Bu. Jangan dilawan. Jangan Allah, dilawan kan? Bibelnya. Udah tahu Tadi saya. kenapa Ibu mengatakan kalau misalkan Yesus itu bangkit sendiri? Kenapa Ya mengatakan itu seperti dirinya itu? sendiri. Nah, ya Allah, ya Rabbi. Bebel sendiri membangkitkan dilawan. dirinya sendiri Bang. Waduh. Inilah yang dikatakan pembohong, penyesat itu. Penipu itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dia akan menggunakan 5.677,90 juta 6 kali cara jitu untuk menipu, Kenapa asumsi, saya katakan seperti itu? segala macam akan dilakukan. Kenapa? Karena mereka adalah perpanjangan tangan setan. Ketika dia mengatakan bukan Yesus asumsi. tidak dibangkitkan, Ada ayat. datanya Yesus dibangkitkan. Pasti dia punya cara penyesat yang lain. Dia akan menggunakan jurus penyesat yang lain. Oh, itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ketika Yesus ditampar, berarti yang ditampar itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya yang datang sebagai penyesat itu adalah Muhammad. Ya. Buktikan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Untuk apa kalian buat agama baru? Dari mana? Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia? Untuk Di mana apa dia tujuan dalilnya? apa Islam itu lahir? Loh, Islam lahir untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Itu satu pertanyaan besar untuk saya. Sebenarnya Iya. agama Islam ini lahir setelah Kristen ini untuk apa? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Sampai kalian katakan kami kafir, kenapa? Kafir, Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup secara tidak tradisi Yahudi adalah orang-orang kafir. Baca kitab saudara. Berarti Yahudi kafir ya? Loh, orang yang hidup tidak secara Yahudi adalah orang kafir. Galatia 2 nomor 14. Anda hidup secara Yahudi enggak?
Tapi banyak ajaran Yahudi itu yang salah juga. Siapa Anda yang menyalahkan agama orang? Nggak boleh kayak gitu. Kalau agama adalah begini, saudariku Amora, Anda mau menegakkan benang bahasa itu tidak akan mungkin. Adalah lebih baik pelajari Bible dengan baik-baik. Ya sudah. Pakai akal baca Bible itu. Makanya saya naik di room ini karena saya mempelajari agama saya dengan baik. Tapi begitu ditanya Bible, Anda tidak mengatakan, Anda nggak ngerti. Anda hanya mengatakan, kami pelaku, kami bukan penghafal. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa Anda tahu hukumnya apa? Saya tahu itu ada. Oke, sekarang mana perintahnya menyembah Yesus? Mana perintahnya menyembah Yesus? Cuman kan saya tidak hafal. Alasan itu sama dengan anak TK yang melakukan suatu kegiatan, begitu ditanya pelangak-pelongo. Saya langsung tahu yang membangkitkan Yesus itu Allah. Makanya saya langsung tadi kan karena saya tahu itu ada. Nggak ada. Kalau ada mana? Mana itu dong? Tadi kalian mau bacakan siapa? Kalian kan tanya tadi siapa yang membangkitkan Yesus. Makanya saya langsung bisa tebak bahwa itu Allah karena memang ada ayat. Berarti Yesus dibangkitkan. Makanya saya kasih tahu. Iya, berarti Yesus dibangkitkan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, tapi faktanya dibangkitkan. Itulah penipu itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa semua serba tipu? Karena dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Maka semua aspek yang terlontar dari mulutnya pasti tipuan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan di awal. Kami kasih data. Ternyata dibangkitkan oleh Allah. Cara tipuan berikutnya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, Anda mengaku Yesus bukan manusia karena dia adalah Allah. Ini lagi menertawakan apa? Kalian menertawakan Bang Suma yang lagi fitnah di sini. Iya. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Anda Yesus tidak mengakui Allah itu sendiri. Berarti dia bukan manusia. Itu sendiri. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu berarti sendiri. Yesus bukan manusia. Pencipta kamu. Berarti Yesus bukan manusia. Kamu. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri. Paham? Oke, baik. Paham. Berarti Yesus bukan manusia. Udah dibilang Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus karena Yesus itu manusia, sementara Allah bukan manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Yesus ada Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini manusia atau bukan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini bagimu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kan? Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia. Allah itu sendiri datang ke dunia. Saya tanya, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Paham, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Tuhan. Dengarkan itu, saudari Amora, dengarkan. Ternyata Kristen diajarkan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Subhanallah, tepuk tangan. Yesus itu Tuhan. Yang di bawah takbir. Yesus yang di bawah takbir. Ternyata terbukti memang betul Kristen ini adalah perpanjangan tangan setan yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Yesus bukan manusia menurut Markus 2, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Saya ulang lagi, Saudara Petro, yang lahir dan nenen ke ibunya ini Tuhan atau manusia? Nenen menghina agama orang lain. Lukas 11:27 Yesus nenen. Lukas 11:27 Yesus nenen. Makanya belajar Bible. Sekarang Petro, saya tanya, yang lahir, yang disunat nonotnya, yang nenen itu Tuhan atau manusia? Jawab. Bang. Jawab. Kami nanya di sini, Bu. Kami jawab. Orang yang sudah bertobat. Jawab. Saya nggak ngomong jorok. Jawab saja, Bu. Kitab Anda artifeks kalau begitu. Saya masih sopan. Kalau di kitab Anda dituliskan apa? Berbahagialah tete yang engkau isap. Masih bagus bahasa saya kan? Itu terjemahan kitab saudara.
Saya masih mengatakan nenen, masih bahasa-bahasa gaul. Lari dia, malu. Tepuk tangan. Menurut Anda, tapi tidak. Makanya baca Bu, baca. Kita mau dibaca makanya. Benar, Kristen Jangan standar ganda, itu murni munafik. Saya bahkan lebih memahami Kristen itu seperti apa daripada Anda yang Bagaimana Anda bisa memahami? Anda tidak paham Bible. Orang lain, tapi menjelaskan ajaran agama orang lain. Itu seperti apa itu? Ini saya sedang menjelaskan Al-Quran. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Kalau mau ajaran ini saya mau dengar. Ini nih, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Nah itu menurut Al-Quran Anda. Sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Tidak mau saya mau beradu. Cara membuktikannya adalah kitabnya orang Yahudi Kristen itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi apa? Muncul mengenai ajaran agama kamu dan saya muncul tadi saudara siapa namanya tadi itu? Dia mengatakan telah lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan katanya. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan. Tuhan itu penguasa. Terbukti Yesus dibangkitkan oleh Allah. Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu sama halnya Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia. Berarti Anda adalah penyesat. Punya Allah yang bernama Bapa. Mulai lilit aja terus. Lilit aja terus lidahnya. Lilit terus lidahnya. Ajaran kita beda. Mengenai konsep ketuhanan itu kita sudah beda. Jadi sama enggak konsep ketuhanan Anda dengan konsep ketuhanan Yesus? Kami tidak mau beradu argumentasi. Sekarang jangan ke Islam. Buktikan ke kami bahwa konsep ketuhanan. Siapa Tuhan? Jelaskan ke kami konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan gereja kepada Kristen. Coba buktikan. Kalian menjelaskan Tuhan orang agama lain. Sekarang jelaskan konsep ketuhanan Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan konsep ketuhanan Kristen yang diajarkan pendeta di gereja. Silakan. Sama tidak? Islam. Sama tidak? Ya, udah selesai. Sama tidak? Jangan menjelaskan agama Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan. Sekarang giliran Anda menjelaskan konsep ajaran ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel dan konsep ketuhanan yang diajarkan Roma kepada orang Kristen. Silakan, saya diam. 1, 2, 3. Yang lain, silent, jangan bersuara. Silakan. Tidak perlu saya jelaskan masalah. Ya. Aduh. Karena Yesus ajaran ketuhanannya, konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu sama dengan Islam. Sementara konsep ketuhanan di ajaran Kristen itu sama dengan ajaran paganisme, sama dengan ajaran politeisme. Makanya Anda nggak mau jelaskan karena konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, beda. Makanya Anda malu untuk menjelaskan. Gitu saudara Amora. Harusnya Anda berterima kasih karena ada kami yang menyadarkan Anda dari kesesatan menyembah manusia. Untuk apa saya menjelaskan? Nggak tahu. Tujuan untuk apa saya menjelaskan tentang keyakinan saya, tentang ajaran saya, tentang Tuhan saya di room ini kalau kalian tidak meyakininya? Loh, gak perlu kita meyakini, kita dengarkan dulu. Kalau sudah betul, baru kita meyakini. Itu baru orang berakal. Masakan ada orang datang dalam karung dia menjual sesuatu. Ini loh bang, aku menjual emas. Mana emasnya? Ini dalam karung. Bayar. Itu yang dikatakan berakal. Kita bayar karungnya. Begitu kita buka karungnya, ternyata isinya adalah ikan goreng. Batu, bukan jadi, itu. Kau pakai untuk itu. Nggak bisa Anda doktrin kita terima dulu. Kita harus mendengarkan dulu. Kecerdasan untuk menfitnah ajaran agama orang lain. Apa yang saya fitnah? Membohongi orang lain. Apa yang saya fitnah? Apa?
Saya mengatakan Yesus manusia, apakah itu fitnah? Saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, apakah itu fitnah? Saya mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, apakah itu fitnah? Semua juga orang Kristen Amora sendiri yang fitnah, kitabnya dibangkitkan, dia mengatakan membangkitkan dirinya. Yang memelintir kitab saudara, kami yang meluruskan. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Orang Islam meluruskan ajaran agama Kristen. Kira-kira iya, betul. Betul. Karena kalian menggunakan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran yang ada diajarkan oleh para nabi. Yang percaya ala SWT meluruskan atau menjelaskan ajaran Tuhannya Kristen. Kira-kira bagaimana itu konteksnya? Ya emang itu kan tujuannya. Sudah aku jelaskan. Tujuan Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir laknatullah alaihi. Itu yang bilang kepinteran. Kepinteran itu Al-Quran saya menjelaskan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna ala rabbih zahira. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Iya, silakan kalau kitab sucimu, saya nggak mau membahas. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Makanya selama ada umat Islam, insya Allah dunia akan baik-baik saja. Kalau yang ada hanya tinggal orang kafir di dunia ini, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Moral menjadi rusak, tataran kenegaraan menjadi hancur, penyakit kelamin akan merebak kemana-mana. Itu kalau sudah tidak ada ajaran Islam di atas muka bumi. Bayangkan kalau Indonesia tidak mayoritas Islam, maka LGBT akan menjadi sebuah komunitas legal di negara kita ini. Untung saja mayoritas Islam. Gila kau. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar yang diajarkan oleh setan? Menyembah kepada sesamanya manusia. Ajaran setan mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Ajaran setan mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu ajaran setan. Lihat saja ini seperti ini, Bang Suma ini. Markus 5. Ini cerminan Markus 5. Seperti ini. Setan merasuki seseorang, menyebabkan seseorang itu menyembah Yesus. Ketika orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menyembah Yesus. Lihat nih, cerminan agamanya nih. Berarti ajaran agamanya ya seperti ini. Tidak perlu bermanis-manis. Yang pahit katakan pahit, yang manis katakan manis, yang hitam katakan hitam, yang gelap katakan gelap, yang putih katakan putih, yang terang katakan terang, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Saya tidak perlu bermanis-manis dengan mengaku ajaran kasih, tapi intinya kasihan adalah tak perlu. Kebenaran harus ditegakkan. Ajaran agama saya kebenaran harus ditegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang Islam, jangan kau mengikuti langkah-langkah ajaran Kristen. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya jangan kau mengikuti ajaran yang menyembah kepada selain Allah. Jangan kau mengikuti ajaran yang stempelnya di depan kasih, tapi di dalamnya laknat, mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Jangan, meskipun ajaran itu datang
dengan satu truk Indomie, dengan pamflet, dengan buku-buku yang mengajarkan keselamatan versi mereka. Jangan kamu mengikuti, karena hanya ajaran paganlah yang Tuhannya berkelamin. Hanya ajaran paganlah yang Tuhannya punya anus. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia. Para nabi mengajarkan Tuhan itu laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa manusia. Apakah Tuhan itu serupa manusia menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat wajahnya, suaranya tidak bisa kamu dengarkan. Laisa kamislihi syai'. Oke, selesai kita di sana. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang Islam, jangan kau mengikuti ajaran misionaris Kristen. Demikian. Yang nyuruh ikutin siapa? Mau percaya Al-Quran, mau percaya apa, bodo amat. Silakan Pak Horizon. Pak Horizon ada yang baru di sini, kita sapa dulu pada Pak Horizon. Juma, silakan Pak Horizon. Juma. Bang Juma. Iya, Paman. Ya. Yang mengutus kamu memberitakan Alkitab ini siapa? Yang mengutus saya untuk memberitakan daripada kitab Anda adalah Al-Qur'anul Karim. Illalladzina zalamu minhum. Apakah Allah sendiri mengutus kamu? Nangis. Lawan saya pakai ilmu, jangan kayak Amora cuma bisa curhat. Mau membantah, kena dalil kitabnya, tidak membantah, terbukti kebenaran, ya curhat. Itulah tujuan kamu mempelajari Alkitab, iya kan? Saya tidak perlu mempelajari Bible, saya hanya membacanya saja, karena saya tahu itu bukan firman Tuhan. Sekarang saya sudah tahu tujuan kamu mempelajari Alkitab. Untuk menyadarkan umat Islam agar jangan murtad, tujuan kamu mempelajari jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena agama Kristen itu adalah agama yang mengajarkan kemudian diberitakan dan diajarkan kepada orang lain, meskipun orang itu sudah punya agama. Itulah agama Kristen. Suma. Halo Suma. Kok naik pada Halo Kak Ros. Iya, Suma kabar. Satpam, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah, semua aman terkendali. Gimana? Ya, pertanyaan saya singkat saja. Jelaskan ala SWT itu roh atau zat. Kalau zat tidak berwujud kan? Ya. Baik. Oke. Baru Muhammad itu diperintahkan untuk jawab saya. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah itu siapa? Tuhan di Mekah. Katanya sama dengan Israel, sama dengan Kristen. Goblok kau. Nanti siap ditanya ya tukang beca ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Amora, lihatlah ini. Lihatlah itu pengikut agamamu Amora, lihatlah. Jadi ini yang mau menghentikan kami untuk berdialog agama, untuk membahas agama kamu. Tidak mungkin. Selama kalian masih kerasukan setan, kami tidak akan pernah berhenti. Sampai nyawa kami lepas dari raga, tidak akan pernah bisa Bang Suma dihentikan untuk memberitakan kebenaran. Percaya itu. Saya kasih, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Di dalam kitab saudara diterangkan begini: hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Siapa ini? Malikin Nas. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahas Al-Quran aja. Allah yang kekal. Nih, 1 Timotius 1 nomor 17. Allah yang kekal. Siapakah Allah yang kekal itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat yang tak nampak. Siapakah hakikat yang tak nampak itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa.
Dialah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sendiri aja kalau mau ini enggak cocok dengan Tuhan Anda Yesus, enggak cocok. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Yesus? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa ini? Yesus? Bukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak pernah melihat dia. Siapa dia? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa yang maha kekal? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 Timotius 6 nomor 16 sedang memperkenalkan Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Demikian.